Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah mentakdirkan kita untuk berjumpa lagi dengan Jum'ah ini, yang mana besok ini Allah sudah peringatkan kepada kita melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita sudah tahu dan maklum karena sudah sering kali bertahun-tahun kita menjalani saum, dan sudah duduk dalam pemahaman kita bahwa yang namanya saum itu bukan hanya ibadah fisik, tapi di situ ada sarana untuk mengumbah hati hingga hati menjadi tenang. Makanya diserunya kita sebagai orang-orang yang beriman, fahamilah, berangkatlah kita menuju rumah keimanan yang kita miliki. Allah sudah ajarkan bagaimana caranya kita beriman, dari mulai bangunan iman yang ada di qalbu, iman yang kemudian terjawantahkan dalam lisan kita, dan iman yang kemudian bisa kelihatan dari bangunan perilaku kita. Itu iman. Sederhananya seperti itu. Maka ketenangan hati adalah menjadi hal yang pertama kali menyelimuti suasana gembira. Ya Allah, terima kasih datang lagi Ramadan. Aku masih dikasih kesempatan untuk mendirikan Ramadan yang indah, yang syahdu, yang luar biasa. Engkau jadikan kemuliaan atas Ramadan itu menjadi sangat luar biasa dan menjadi berbeda dari bulan-bulan yang lain. Ikhwatu iman yang berbahagia, sungguh mungkin sampai hari ini pun kita akan mengalami banyak ujian dan cobaan. Anak-anak akan diuji sesuai dengan keadaannya. Demikian pun bahkan bayi ketika dilahirkan, oe-oe, ada yang menjalani takdir kebocoran pada katup jantungnya, ada yang kemudian ginjalnya problem sejak lahir, ada yang kemudian gangguan pada persoalan golongan genetik darahnya. Macam-macam Allah ujikan pada kehidupan ini. Termasuk kita yang sudah puluhan tahun mengenyam kehidupan ini, maka kita tidak pernah sepi dari ujian. Yang di situ ujian itu akan menggerogoti hati kita. Tapi resepnya kalau kita pahami, kalau tidak pengen diuji maka tidak usah hidup. Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Karena itu rumusnya. Hidup itu adalah ujian. Maka ketahuilah, Ramadan itu datang sebagai bulan yang membawa kebahagiaan hati, ketenangan, mengumbah, mencuci yang gelisah menjadi tumaninah. Berita macam-macam di sosial media yang mengganggu pikiran kita, kemudian hal-hal yang lain yang dapat pula membelokkan arah kompas kehidupan kita menjadi tidak menuju Allah lagi. Ramadan, ayo kita jadikan sebagai bangunan nan megah, nan istimewa untuk menuju kita yang jauh dari rasa malang, jauh kita dari rasa kemalangan. Kita rasanya jangan pernah jadi orang malang karena kita memikirkan kelezatan dunia saja. Kalau orang yang selalu berpikir tentang kelezatan dunia, kenyamanan, pasti dia akan sering merasa nelangsa dan malang hatinya.
Di dunia ini semuanya perhiasan, termasuk anak dan pasangan, istri atau suami. Bisa jadi hal yang pokok akan mencerabut ketenangan kita adalah tatkala diambilnya salah satu dari mereka. Itu yang paling beratnya. Mengecil pada ujian yang paling ringan. Betapa pusingnya orang tua ketika anaknya panas saja demam. Tapi ketahuilah, itu semuanya ujian-ujian, ya, semuanya itu ujian yang tidak boleh kita kehilangan kelezatan tentang Allah itu dekat sama kita, Allah itu sayang dengan kita, Allah itu memantau kita baik dalam keadaan melek maupun sedang tidur. Ketika kita lupa tentang sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu, kita kemudian sepertinya menuju jalan yang panjang, capek sekali hidup ini. Udah sih kemiskinan mendera, kekurangan melanda. Sudahlah, kita ikuti aja. Tadi saya pagi ada baca quotes bagus, tapi untuk Indonesia mungkin benar juga. Kalau ada negara muslim yang mayoritasnya muslim, kemudian banyak orang miskin di situ, ketahuilah, ini perkataan ulama, ketahuilah bahwa ada pencuri di negara itu. Kita berkhidmat jangan sampai kehilangan fokus kita, apalagi ini Ramadan, ya, yang dahsyat, yang hebat. Ikhwatu iman yang berbahagia, dari ujian demi ujian, pastikan kita tidak ada alasan lain untuk tetap bersabar, bertakwa, beriman. Itu syaratnya. Maka dari ujian yang mendera kita tuh, kalau kita tidak bisa bermain di gelanggang yang namanya Islam, Muslim, iman, sebagaimana diseru dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, kita nggak bisa bermain di arena keimanan, pastilah kita sebagai pencetak dosa setiap hari. Dan saum Ramadan ini sebagai wahana untuk mempertebal iman kita lagi. Coba cari kelezatan-kelezatannya, terus cari setiap hari. Nanti malam adalah saat yang pertama kita untuk tarawih. Banyak ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih, cari lezatnya. Pahami kalimat-kalimat dalam salat kita, bacaan-bacaan kita. Takbiratul ihramnya dijadikan sebuah hidangan yang istimewa. Allahu Akbar. Rukuknya menjadi suatu gerakan yang amat sehat dan menggugah hati, menguatkan jiwa. Di situ kita menghadap Allah, ya, menghadap Allah secara luar biasa. Semua anggota sujud kita. Demikian pun ketika kita menyungkurkan dahi kita sujud, di situ kita dalam keadaan sangat dekat dengan Allah. Itu dari sholatnya. Belum lagi yang 5 waktu, yang sunnahnya diperbanyak. Ayolah sholat sunnah rawatib, ayolah, tidak ada waktu lagi, ya. Qobliyah subuh, lalu qobliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ayo itu raih. Bagi yang sudah mudawwamah sholat tahajud, dimajukan waktunya di awal, maka dia sudah melakukan namanya qiyamul Ramadan. Jadikan qiyamul Ramadan itu sesuatu istana keimanan, istana yang penuh dengan pualam dan ya Allah, nikmat sekali. Jangan dijadikan beban. Dan jangan lewatkan tarawih kita berlalu begitu saja. Tarawih dijadikan suatu jembatan sirat keimanan yang luar biasa. Belum lagi sedekah. Dan sedekah yang paling hebat itu adalah sedekahnya orang miskin, orang yang lagi tiada. Jangan dikira kalau kita lagi nggak ada kemudian kita terlepas untuk sedekah. Apalagi yang berpunya, yang dikasih kelapangan. Oh, ini hebohnya sedekah Ramadan, kita hebohkan, kita tingkatkan. Dan ikhwati iman yang berbahagia, doa-doa kita itu mustajab.
ijabah. Asal tadi penyertaan keimanan dari mulai sholat kita, dari tiap waktu dimensi sholat ya, yang 5 waktu, yang sunatnya termasuk yang tarawihnya itu betul-betul qiyam, betul-betul qiyam, tegak. Imanan wahtisaban, di mana tegaknya sholat kita itu adalah untuk wahtisaban, karena iman dan karena pengen pahala. Kita lagi dagang dengan Allah, berbisnis, minta pahala kita, minta tangga menuju surganya. Dan ada ini masa iya kita tidak merasakan kesedihan ini yang kita miliki sekarang bisa hancur dan sirna kalau kita betul-betul menjadikan panglima atau menjadikan suatu cincin kemuliaan dari Ramadan ini, dari ibadah Ramadan ini, saumnya kita menjadi alat untuk bahagia, dan pasti bahagia. Sederhana rumusannya bahagia. Bagaimana caranya Ramadan yang bahagia? Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 farhan, ya, ada 2 farhah, 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Amaze. Wah, apa itu? Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan saat fitri ya, iftar, saat berbuka puasa. Itu dijadikan upacara yang indah, bukan upacara indah karena makanannya banyak, hidangannya lezat, tidak. Tapi kita sudah tunduk dan taat. Kapan makan yang halal, kapan makan yang haram, lezatnya taat. Nah, coba rasakan itu. Itu hancur semua kesedihan, percayalah. Wa farhatun liqa'i rabbi. Dan nanti kebahagiaan saat bertemu Allah, ikhwati iman, nanti waktu di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Dan tentu karena itu kita tidak sempat berpikir yang berat-berat, karena kita sedang berada dengan Allah dekat sekali Ramadan itu. Kita makin lebih mudah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Yang ada tuh pikirannya nikmat, bukan apa yang tiada. Semua ini milik Allah. Apalagi anak yang diambil oleh Allah, harta yang bangkrut, apalagi itu. Nafas yang kita hirup itu harus dilepaskan lagi, bapak-bapak. Kudu dilepas. Itu mekanismenya kehidupan. Ada yang masuk, ada yang harus dilepas. Ada yang kita punya dan ada yang harus ditinggalkan, nantinya hilang. Itulah kehidupan hakikatnya. Maka jika hati kita sering gelisah, hidup terasa berat, jadikan Ramadan ini kesempatan untuk mensucikan hati, meringankan hati, membahagiakan dan penuh dengan senyum ridho kepada Allah, meraih kedamaian. Perbanyaklah baca Al-Quran. Kenapa? Kata Allah, wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadi obat dan rahmat, jadi penawar kesedihan, kegundahan, dan sebagai kasih sayang Al-Quran itu kepada Allah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk taat, supaya kita tidak dilaknat, dan kita dapatkan kebahagiaan yang super nikmat, yang hakikat nanti di akhirat. Maka dari itu manfaatkan Ramadan ini untuk meraih ketenangan hati, ibadah yang membahagiakan hati, dan menjadi bulan yang hari-harinya penuh kebahagiaan. Padahal kita sedang lapar, kita sedang tidak punya uang, bahkan ada yang bisa sahur, tasahur, untuk bukanya dia masih bingung mau iftar apa. Jangan bimbang, jangan ragu. Allah akan menjadi penolong pertama ya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ikhwati iman, ya.
Jangan biarkan kesedihan, kesibukan dunia menghalangi ketenangan kita dalam ibadah Ramadan ini. Maka dalam bulan Ramadan itu perbanyak istighfar. Tidak ada berhenti istighfar kecuali kalau kita mau tidur. Astagfirullah terus kita ada di lisan, di ujung lidah kita. Lalu zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu komplit sekali. Itu senantiasa ada di ujung lidah kita di Ramadan ini, dan itu akan berkelipatan menjadi sebuah pundi-pundi amal yang sejati. Maka ketika kita memahami makna istighfar, tentu istighfar yang bukan hampa dari pemahaman, istighfar yang penuh dengan kefahaman dari diri kita, sadar apa istighfar, apa makna istighfar. Kemudian zikir yang punya potensi, yang punya tenaga, yang powerful, yang energizer, penuh dengan energi. Bukan banyaknya zikir yang diucapkan 100, 200, 300, 1000, 2000, bukan itu. Tapi yang berkekuatan adalah zikir yang di situ ada kefahaman dan kemengertian yang nanti akan mengubah, mensibghoh dan mendrive tubuh kita menjadi tubuh yang lain, yang menjadi muttaqin, menjadi hamba yang bertakwa. Mintalah ketenangan hati dan kebahagiaan sejati melalui Ramadan ini, karena di situ ada kedekatan kita kepada Allah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada kita. Dan dalam sebuah informasi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bersaum di bulan Ramadan dengan penuh imanan wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jelaslah hidup, mekanismenya hidup itu adalah tiap hari kita mencetak dosa. Tiap hari kita mencetak dosa. Kalau Allah tidak menciptakan ujian, ya, kemalangan, sakit, mau dari mana kita dapat pengampunan? Sementara kita istighfarnya juga kurang, ibadahnya pas-pasan, dan melewatkan, tidak ada kesan apa-apa. Datangnya Ramadan itu biasa saja, ya celaka kita. Tentu mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna fihi lisyam wal qiyam wa taqabbal minna a'malana wa ghfir lana dzunubana. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan, berilah kami taufik untuk saum dan menegakkan ibadah di dalamnya. Terimalah ya Allah amal-amal kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.